Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Rasa gaya. Halo guys. Masa Pak Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten? Palingan yang ngomong konten juga, cuman kagak viral. Tuh. Kan bertemu warga tuh. Tuh. Halo guys. Halo guys. Kita habis nerima besan guys. Halo guys. Ini Jawa Tengah. Ini batasnya Jawa nih. Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah teman-teman tuh. Sakedap deui Kang Deddy Mulyana sumping ka panggung. Deddy Mulyana. Yo, Mang Sudi People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu Bolos, si Pakun seperti biasa ritual mau bobo, dua topi mangkok, in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Hello guys, teman-teman Santuy People. Hello guys. Netizen makin ugal-ugalan, Om Jen ikut nyerentang juga ya. Gila. Nggak dikasih ampun loh sama teman-teman netizen loh perkara Hello Guys ini yang nyenggol Kang Deddy gitu ya. Bahkan dikorek-korek sana sini, ada yang membandingkan pekerjaannya, ada juga yang membongkar ternyata yang nyindir teh konten juga. Tapi tidak viral. Gimana tuh ini teh guys, meluncur dulu. Cus. Ninyo dari Ame Amirullah gitu yang niat mengorek-ngorek ternyata konten juga guys katanya, tapi tidak viral. Gimana tuh ini teh guys? Ceki-ceki guys. Halo guys, Ahmad Lutfi juga ngonten guys. Akun TikToknya juga isinya konten semua. Katanya kemarin ngapain ketemu orang miskin, gak akan menyelesaikan masalah. Lah ini bapak ngapain ya? Jejak digital ini masih ada bapak. Bapak di sini melanggar dua ucapan bapak. Yang pertama ngevlog, yang kedua bertemu dengan Orang miskin tidak akan menyelesaikan masalah. Ngapain bapak, kan katanya lebih baik jadi diri sendiri. Lupa kemarin kan bapak seolah-olah dekat dengan masyarakat karena ada maunya kan. Karena bapak sedang kampanye. Sekarang mah ngapain gitu-gituan ya pak ya. Bapak kan sudah jadi ya, cukup duduk manis di kursi empuk bapak. Bekerja di ruangan ber-AC. Ngapain bertemu masyarakat lagi? Turun ke masyarakat yang minimal harus mengeluarkan uang kan ya pak ya. Minimal duit pribadi harus keluar. Rugi pak. KDM jangan ditiru pak. Gak akan sanggup bapaknya. Kacau si Ame mah, kacau, kadang dia teh beropini teh suka bener gitu. Iya maksudnya kalau turun teh kan memang butuh biaya gitu. Betul. Ya. Kebetulan Kang Deddy Hello Guys tuh kan kebetulan ada AdSense gitu yang bisa menopang biaya-biaya dadakan saat turun ke lapangan gitu. Jadi kalau Kang Deddy mah nggak apa-apa guys gitu karena udah jadi AdSense-nya udah jadi itu mah. Iya. Cuma nemu aja lagi kan aku jadi kepancing ya. Aku tracking dasar kurang ajar netizen digeruduk sama teman-teman netizen sampai ke Instagramnya. Aduh. Sebagian besar bukan buat ngomel-ngomel, enggak, cuman hello guys gitu. Keren ya. Nih meluncur. Ninyo ya. Dari Bapak Ahmad Lutfinya sendiri akun TikToknya kemungkinan ini akun aslinya. Di postingan tanggal 10 bulan 7. Duh, ceki. Play. Tuh. Kan bertemu warga tuh. 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 Ada pengawalan juga, kan sama bertemu warga gitu kan. Ada pengawalan juga gitu. Di konten. Kan sama
sama kan? Iya. Atau mungkin ini mah beda, dokumentasi bukan konten kali. Mungkin kali ya, mungkin. Ya walaupun lo sama-sama ketemu warga, sama-sama ada pengawalan gitu, sama-sama direkam. Iya, terus disambut, jabat tangan sama-sama gitu. Tapi bedanya bukan konten, ini dokumentasi. Ini mah mungkin ya. Cuman kurang ajar netizen jauh-jauh datang cuman buat komen hello guys, konten juga. Hello guys, tolonglah. Jadinya rame hello guys tuh. Dikeruk sama netizen mah dikeruk. Ini teh memang sengaja ngambil yang terbaru postingannya. Dicek sampai yang lama dikeruk sama teman-teman netizen. Kalau udah soal menyelam di dunia maya, teman-teman netizen mah tabungnya 15, tembus sampai bawah pokoknya, tolonglah. Tapi yang bikin menarik nih, sebelum kita lanjut kita flashback dulu kali ya biar nggak salah paham gitu muncul. Nih dari iNews di repost ceki-ceki. Play. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Jadi kita jadi pejabat ojo gelang-geleng gila-gilu. Pakai pengawalan tuh medun ke mobil dibukain, medun dikalungi bunga, acara diresmikan, disuyo-suyo. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu dengan jalan ke kampung yang tanpa beban. Tapi nggak usah pakai media. Kayak media Mas. Hari ini saya ketemu orang miskin, tidak akan menyelesaikan masalah. Lek kue gelem ya silahkan. Nek aku banget. Nggak usah. Ikhlas saja. Jadi diri kita sendiri. Nggak usah gaya. Halo guys. Kue lek ceblok loro. Wis toh. Normal aja. Begitu dikritik di medianya sibuk jawab. Akhirnya apa? Sikapnya diubah-ubah. Mangan teratur ngomongin karena apa? Shooting. Apa enak urip ngono kuwi? Sehingga Anda akan tahu kemiskinan. Apa parameternya kemiskinan? Pemerintah pusat sudah menggariskan, Kemensos menggariskan semuanya datanya ada BPS, matur suwun Bu. Ada BPS menggaris. Oke, inget kan flashbacknya barusan kita play gitu. Ya gara-gara semenit 2 menit inilah yang mengakibatkan di Uber sama netizen dicecer di Uber. Tadi akun TikTok pribadinya ya. Ini kasih nextnya nih. Nih di akun Humas Jateng 2 hari yang lalu, ceki-ceki. Play. Jawa Tengah itu jangan kamu pakai kekuasaan, sentuhlah tangannya masyarakat kita ini dengan senyuman dan rangkulan yang membuat mereka bersemangat untuk hidup. Itu sudah bahagia dia. Tuh, sama sebenarnya bertemu rakyat miskin gitu. Iya. Cuman bedanya tidak nge-hosting. Kalau Kang Deddy kan as a hostnya juga di situ kan, gitu kan. Dia buka ini sedang apa ini sok sini diwawancara, ya jam terbang sudah beda kan. Di depan kamera udah cas-cicus Kang Deddy mah gitu kan. Terus medianya juga media pribadi gitu kan. Kalau ini kan kalau kita lihat ya mungkin dari media Humas Jateng ada kameramennya terpisah gitu kan. Konsepnya mendokumentasikan, bukan sekedar konten, bukan dokumentasi. Cuman komenannya netizen, Mas Adam kok ngonten sih, katanya nggak perlu ngonten. Pupuju ngonten guys, aduh coba tolonglah. Ini nih ada dari JN, gak cukup dengan sentuhan tangan dan senyuman Pak, kami warga Cilacap bagian barat belum ada perubahan sama sekali. Jalan aspal di kampung kami sudah rusak. Dan ini ada netizen yang membuktikan loh di perbatasan, nanti kita lihat ya. Katanya ikhlas tetap aja ngonten, katanya itu. Gas ngonten guys katanya. Abis di Uber, teman-teman netizen di Uber udah tahu posesif. Kemarin ini aja Gubernur Kaltim itu kan segitu di Ubernya sama teman-teman netizen. Tolonglah, untungnya cepet langsung mampir ke Lembur Pakuan sama Kang Deddy diklirin. Enggak itu ada apa namanya salah pengucapannya doang gitu ibaratnya kan. Akhirnya clear ya di situ. Di Uber Pak sama netizen Pak, tolonglah. Ini ke Instagramnya juga digeruduk meluncur.
Ninyo, ada 2 postingan yang Mamang rekap nih ya. Yang pertama ini gak usah kita play aja ya, langsung ke komennya. Ini bukan konten toh, jujur saya warga Jateng merasa malu. Oke, punya gubernur yang sibuk nyinyirin orang lain ketimbang kerja nyata. Padahal parahnya lagi, yang di sini justru orang yang jelas-jelas kerja bikin program turun ke bawah, bahkan bikin konten yang hasilnya bisa bantu rakyat. Itu poinnya. Ya. Nggak cuma sekedar konten, hasilnya buat bantu warganya. Betul. Ya. Sementara Bapak cuman punya sulit. Di akun Instagramnya digeruduk, sumpah digeruduk. Daripada Bapak sini provinsi lain mending fokus kerja untuk provinsi. Iya itu dia. Ini sampel pertama, kasih sampel kedua nih. Ninyo, keren nih Kak Konyot nih ya. Video stand up bulan 5 masih relate. Buat sekarang berapa bulan 7 masih relate case-nya. Ceki. Play. Masa Pak Deddy Mulyadi dibilang gubernur konten? Palingan yang ngomong konten juga, cuman kagak viral. Daripada punya gubernur ngejogrok doang, kayak patung penyu di Sukabumi. Kan mending punya gubernur turun ke lapangan. Kalau dapat AdSense mah bonus. Kan terbukti ngirit anggaran promosi sampai puluhan miliar. Ngapa sih pada julid amat? Kalau nggak mampu bilang bos. Lagian yang dilakukan Kang Deddy udah sesuai sama core value berakhlak pada bagian adaptif. Kalau sekarang zamannya YouTube masa masih kekeh pakai baliho? Kalau anak muda zaman sekarang bilangnya udah kagak worth it. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen sama share video ini. Seorang pejabat emang harus bisa adaptasi sama perkembangan zaman. Jangan dikit-dikit buang-buang anggaran. Cari cara terbaik, tetap efisiensi, tapi semua program tersampaikan ke masyarakat. Itu kebayang dapetin exposure sebesar channel Kang Deddy, TikToknya, IG-nya, sama channel berpakuan. Itu kalau bayar berapa? Kalau bayar channel lain itu berapa? Buset, mahal. Buat dapetin exposure segitu mahal. Ini mah tinggal hello guys di handphone jadi exposure-nya gede. Betul. Informasi tersebar ke sebagian besar warganya gitu kan. Ngirit. Dapat bonus AdSense. Iya. Buat apa? Buat di jalan ketemu warga. Pengen ngasih nih, pengen bantu nih. Saya kasih. Darurat nih, bantu gitu. Mantap guys. Coba tolonglah. Relate. Dan sekarang trennya temen-temen netizen pakai sound ini untuk ngecuplik jalan, ngecuplik daerah yang ya mungkin karena kan baru berapa bulan jadi belum tersentuh gitu kan. Kan ada yang kinerjanya ada yang slow. Perlahan tapi pasti pasti enggak selesai. Apa gimana? Coba kita kasih ke next ya. Ninyo, saking pasang badannya teman-teman netizen buat Bapak Aing sampai dicek tadi kan kita sempat ada komen katanya di Cilacap jalan masih jelek ya enggak? Nah, ini ada yang nge-cross check ke perbatasan Daya Luhur Cilacap, Jabar Jateng perbatasan nih. Kontras, santai people ceki-ceki. Play. Daya Luhur Cilacap Jateng. Yang itu artinya di depan sana kita akan masuk perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Barat ya teman-teman. Buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya dan di komen-komen kalian dari ya apa sih itu kan di like, di buat teman-teman yang suka sama video ini silahkan di like, di share sebanyak-banyaknya dan di komen-komen kalian dari mana saja. Nah, ini situasi desanya sekarang. Desanya itu ada di Desa Kaso, Kecamatan Tambak Sari. Nah, ini kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini ada SD. Teman-teman tonton sampai akhir. Ini masih Jabar nih. Tahu kayak apa situasinya di perbatasan di ujung bagian aspalnya. Timur ya teman-teman, di ujung bagian timur Jawa Barat ya teman-teman. Ini jalannya beneran mulus banget dong teman-teman. Sampai di perbatasan diperhatikan kemulusannya teman-teman, gokil banget loh.
Nah, sekitar 100 meter lagi kita akan memasuki jembatan penghubung, teman-teman. Penghubung Jawa Tengah dan juga Jawa Barat dong. Keren banget, kanan kiri sawah, dan inilah jembatannya. Nah, batasan depan loh. Jembatan penghubung. Sini. Nah, ini namanya jembatan Cijolang. Tuh, ini sungainya, teman-teman. Sungainya beneran jernih banget airnya. Nah, ini dia di tengah-tengah jembatan. Tuh. Nah, ini Jawa Tengah. Ini batasnya Jawa nih. Barat. Ini Jawa Tengah, ini Jawa Barat. Kita akan ke Jawa Tengah. Bismillah, teman-teman. Tuh, Jawa Tengah dong. Keren dong. Ini sudah Jawa Tengah dong. Kita wajib bangga sama Jawa Barat, guys. Maaf ya kalau HP-nya bergetar ya, teman-teman. Tuh, keren. Aduh, jalannya rusak, guys. Tuh, Jawa Tengah seperti ini ya, teman-teman, kondisinya. Aduh, maaf guys, nggak bisa dilanjutkan. Ya, buat teman-teman yang suka sama video ini, silahkan di-share, di-like, di-komen, dan di-follow. Kalian komen dari mana? Kota kalian dari mana? Kalau saya asli orang Jawa Barat. jadi relate komenan warga Cilacap di kontennya tadi Pak Eloges tadi gitu. Relate. Ya ini kan daya luhur sama Cilacap. Itu udah masuk Cilacap tadi itu kan, perbatasan. Ya itu relate. Katanya jalannya masih jelek gitu. Mana posisinya teh perbatasan. Jadi ya mungkin sering lewat-lewat gitu, kayak mungkin ngeliat, wah anjir di sini mah mulus gitu. Padahal perbatasan ibaratnya kan paling ujung gitu kan. Iya. Tapi ya nggak lupa diperhatikan juga. Iya, langsung kelihatan ya bedanya ya. Kelihatan di tengah-tengah jembatan tadi kan itu batasnya. Yang aspal bukan sekalian sampai ujung jembatan. Parah mana mah. Hitung-hitungan. Iya kan sama-sama jembatan juga ya. Iya, tapi kan memang garisnya di situ kan. Kayak sudah bukan tidak biasa gitu. Parah mana mah, padahal tanggung ujung jembatan. Kesononya mah ya kan baik, gak apa-apa. Coba tolonglah. Inilah akibat iseng, akhirnya dikorek-korek, digeruduk sama netizen. Aduh. Yang kocak lagi Om Jen, sumpah mungkin gondok kali ya, sampai bikin 3 video yang ngerosting Om Jen yang turun gunung. Sumpah Om Jen, respect meluncur. Cus. Nio. Ya. Ini video pertama dari Om Jen 1 hari yang lalu. Ceki. Play. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pada seluruh warga masyarakat Purwakarta. Bewara nguningakeun mengumumkan pada semuanya untuk acara Purwakarta Run 5 kilo yang tadinya akan diselenggarakan hari Minggu, besok tanggal 20. Enggak. Om Jen bukan sekedar pengumuman kan. Om Jen mau flexing kan. Dia enggak sambil hello guys, sambil backgroundnya nunjukin nih yang bikin salfok. Apa ini teh? Sungai, solokan, kali kecil yang bening pisan. Sebelah sininya rapih banget jalannya. Ya. Om Jen mau sombong kan, mau flexing kan. Coba tolonglah. 7 Juli 2025 ya, diundur. Kapan diundurnya? Nanti hari Minggu juga, tapi tanggalnya tanggal 3 Agustus 2025. Supaya ulah sisirikan. Karena apa? Karena peminatnya masih banyak. Tiketnya udah habis, yang datang masih banyak. Jadi masih pengen ikutan. Jadi diundur tanggal 3 ya. Ingat ya, diundur tanggal 3 Agustus 2025. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gila Om Jen, walaupun sudah tidak gondrong tapi nyalinya tetap gondrong ya. Mungkin Om Jen yang paling kepanasan gitu, karena dia tahu gimana berjibakunya Kang Deddy, banding tulangnya Kang Deddy gitu. Konten pun duit kontennya buat dibagiin ke warga masyarakatnya masih dinyinyiri. Coba ngerugiin yang ono juga enggak gitu kan. Yang akhirnya disentil balik sama Om Jen. Oke guys. Gak cukup sekali guys. Masih ada 2 lagi guys, meluncur guys. Cus. Nio, sentilan kedua dari Om Jen. Ceki. Play. Halo guys.
Ieu nu hadir atau nu dagang? Ieu nu hadir atau nu dagang? Hadir. Emak hadir dagang. Hah? Hadir kadi. Oh, kadir emak. Aduh. Aduh, bau tarasi. Ya cuma sugan teh bau parfum. Dikana nyambel tadi isuknya. Mana mik hiji deui teu? Iya, mik cekelah. Yo, mak. Ternyata dagang teh teu kudu di kota wa, di leuweung ge bi pengunjungna lo. Mari luan, luhur. Ieu babaturan dalit teh baheulana. Hah, hayang naon? Hayang akan ka ieu. Hayang kenalkeun, geus kenal tadi oge. Ieu juga ngorana gulis segenit, nyabakan wae atuh. Aduh, sempet-sempetnya dan warganya juga pada ketawa gitu ya. Tahu dong kan viral ya. Iya. Sampai di komen sama Mila, "Hello guys, ini sebutan baru yang diajarin dari sebelah ya Om," katanya ya. "Hello guys, Pak Jen dapat password dari mana?" katanya. Om Jen nih yang paling nyerentang gitu ya. Ya mungkin Kang Deddy mau nyerentang nggak enak, kagok kan, satu partai. Ya. Lagi ngapain sih satu partai sampai senggol kanan senggol kiri kan ribu ya. Om Jen tepaduli, Om Jen mah tetep rambut udah pendek nyali tetap gondrong ya. Dan yang terbaru nih yang menurutku paling meluncur. Cus. Ninyo, aduh Om Jen ceki. Play. Rokato, halo guys. Halo guys, halo. Kita habis nerima besan guys. Halo guys. Kita habis nikah. Sengaja diinframin Kang Deddy. Halo guys, kita nerima besan guys. Om Jen, mantap sih Om Jen mah Kahin. Keponakan anaknya Ustazah Suli, itu ponakan kami bertiga. Ya, nikah sama ponakannya Pak Hatta Rajasa. Karena besannya dari Palembang, jadi kita pakai baju adat Palembang. Kakak dan Ibu. Semangat ini ya. Iya, baik, tidak apa-apa. Selanjutnya saling memberi minum, silih leetan. Oke. Kalau barusan sebutnya dengan huap geget, suapan kasih sayang ya, huap geget. Ini mah nih ya, kayaknya mah ya dugaanku ya sebelum ada ya misalnya mampir ngejelasin gitu seperti apa, bakal dihelogesin terus sama Om Jen kayaknya mah ya, Dan teman-teman netizen pada ngedukung nih kayak gini contohnya tuh dari Husnul. "Halo guys, lek we gelem yo silakan, aku ora aku banget katanya." Walau nggak disebutin saya paham aja sih. "Halo guys," katanya. "Halo juga guys." Oke. Warga Jateng juga nih yang lebih paham, Pak Bupati Zain dan Pak Gubernur KDM. Teruskan kontennya Pak, tidak usah hiraukan yang lagi kepanasan itu. "Halo guys." Oke, tolong. Wah. Om Jen jadi tren hello guys gara-gara Om Jen. Ini jangan sampai nih kalau masih berlanjut besok teman-teman netizen di openingnya pasti ada hello guys. Jangan sampai nih kacau. Tapi itu menunjukkan punya bakat berkonten gak sih? Iya dong. Apa yang dilontarkan jadi tren gitu. Betul. Karena ngelontarinnya sambil nyenggol Kang Deddy. Ini kita kasih next ya. Terus. Iya. Ya. Next ada dari cerita digital. Katanya dampak sindiran dari Gubernur Jateng itu bikin Kades Hoho dijadikan alternatif gubernur. Oh. Iya, Kades Hoho siapa sih yang nggak kenal dari gaya nyentriknya bertato gitu, terus diundang di TV. Ternyata aku pun baru tahu bahwa the real punk tuh dia. Dari yang keluarga berada sempet nakal, akhirnya balik lagi terus mempertanyakan mau ngapain, akhirnya mau bangun desanya nih. Ceki. Play. Akhir-akhir ini menarik melihat bagaimana masyarakat Jawa Tengah mulai membandingkan kinerja dua sosok pemimpin mereka, Gubernur M. Lutfi dan Kades Hoho. Sebuah perbandingan yang mungkin terdengar tidak seimbang, tapi justru mengungkap realita yang mengejutkan.
Gubernur Lutfi, mantan polisi yang kini memimpin Jawa Tengah, belakangan ini menjadi sorotan karena sindiran dan sarkasmenya yang ditujukan ke KDM. Tapi di tengah hiruk-pikuk politik ini, masyarakat justru mulai melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah kontras yang mencolok antara kepemimpinan tingkat provinsi dan desa. Di satu sisi, kita melihat sosok Kades Hoho, pemimpin di tingkat desa yang kehadirannya sangat terasa di masyarakat. Program-programnya bukan sekadar wacana, tapi benar-benar menyentuh kehidupan warga. Dari pengelolaan dana desa yang transparan hingga program-program yang tepat sasaran, Kades Hoho membuktikan bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, tapi tentang dampak nyata. Sementara itu, kepemimpinan di tingkat provinsi yang seharusnya memiliki pengaruh lebih besar, justru kurang terasa dampaknya. Program-program yang dicanangkan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan promosi pariwisata seolah masih jauh dari harapan masyarakat. Yang membuat Kades Hoho menonjol adalah kedekatannya dengan warga. Beliau tidak sekadar duduk di balik meja, tapi turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan warga, dan mencari solusi bersama. Ini yang membuat setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya sindiran dan sarkasme dari Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi yang menyerupai sindiran ke KDM. Kini masyarakat Jawa Tengah mulai membandingkan kinerja-kinerja mantan polisi itu dengan Kades Hoho yang dinilai jauh berbeda. Masyarakat Jawa Tengah lebih merasakan hasil kerja Kades Hoho dan memiliki dampak yang berbeda bagi masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur. Sedangkan Lutfi, selama menjabat hingga saat ini banyak jalanan rusak dan dikeluhkan warganya, beda jauh dengan Jawa Barat. Mungkin ini jadi pembelajaran berharga bagi para pemimpin, bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari tinggi jabatan atau besarnya wilayah yang dipimpin, tapi dari seberapa nyata dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Gila, keren cerita digital, keren. Jadilah dibanding-bandingin ya kan. Iya, sama mantan anak pang. Aku malah lebih tahu track recordnya Kades Hoho, ngikutin juga kan. Kang Deddy juga kan beberapa kali berkunjung CS sama Kang Deddy itu kan. Iya. Kang Deddy juga salut, gila nih. Tampilan boleh dinilai selengean mungkin sekilas, tapi merhatiin warganya, pangannya disiapin gitu kan, ketahanan pangan dan segala macem. Keren sih. Sampai diundang di Lapor Pak, terus di acara mana lagi ya. Wah keren lah pokoknya track recordnya Kades Hoho itu kan. Jadi dibanding-banding ke. Iya resiko menurutku akhirnya. Kalau nyenggol orang yang raportnya bagus ya pasti akan dibandingkan dulu gitu lah. Setelah dibandingin mungkin menurut penilaian teman-teman netizen lah ya jauh nggak bisa dibandingin. Akhirnya teman-teman netizen nyari nih, coba mana yang bisa dibandingin nih. Oh ini ada nih yang daerahnya juga gitu kan dibandingin. Oh gimana sih ini jauh sih kalau menurut Kades Hoho itu nyentrik. Lebih dikenal menurutku loh ya mantan anak pang sama dibanding kita kasih ke next ya meluncur. Cus. Nio, akibat sering hello guys, Kang Deddy semalam apa kalau nggak salah Maya sampai terhimpit kejepit di kerumunan massa di lapangan Merdeka Sukabumi itu saking banyak yang fans gitu, banyak yang suka gitu karena sering hello guys gitu kan. Ini kita lihat di posting sama akun TikTok Sukabumi City, ceki. Play. Tuh jepit lautan mak-mak, pengamanannya pun bingung. Kang Deddy minta foto katanya tuh sampai kejepit begitu. Iya. Tuh pada rebutan mau pegang Kang Deddy ya. Iya. Dan yang menariknya itu di akhir acara ini kan memang nonton semalamnya di live streaming. Di akhir acaranya tuh yang biasanya Kang Deddy ya udah balik juga, tapi ini enggak, balik dulu masing-masing. Karena yang datang di luar prediksi. Membludak banget sampai diakuin sama Kang Deddy. Gila, ini terbanyak yang datang katanya. Jadinya pulangnya ya udah pulang masing-masing. Biasa pulang kan turun juga gitu kan. Ini enggak, pulang dulu aja masing-masing. Takut terjadi sesuatu gitu. Nih meluncur. Cus. Ninyo, sebelum ke momen yang Kang Deddy takjub sama warga kota Sukabumi yang di luar prediksi datangnya gitu kan. Ini ada momen yang bikin salfok nih saat Pak Wali nyebut Kang Deddy di ceki-ceki. Play.
sakedap deui Kang Deddy Mulyana sumping ka panggung. Deddy Mulyana. Sakedap deui. Ya, sumping ka panggung. Sakedap deui. Ya. Sudah mulai. Untuk masyarakat Kota Sukabumi, saya mengucapkan selamat menikmati hiburan dan pesta rakyat ini. Mohon dijaga ketertiban, kebersihannya. Mari kita terus berupaya menjadikan Kota Sukabumi ini. Deddy Mulyana. Tolonglah. Aduh jadi salpok. Ini sekarang kita ke sini. Cus. Sudah muter-muter di beberapa kabupaten, kota gitu kan. Ini yang paling penuh gitu, paling banyak peminatnya. Gila. Berkat Hello Guys gitu yang akhirnya banyak ibu-ibu, bapak-bapak, anak kecil, anak muda yang sering nonton Hello Guys gitu. Akhirnya pada kenal dan datang. Pengen gitu. ketemu. Iya, Hello Guys. Kunaon di Sukabumi pangdedetna karena aku tahu orang Sukabumi begitu mencintaiku. Seperti biasa. Cuman hanya kal di balik cintamu ada suamimu yang cemberut melihatku. Urangnya nyaho nyorot emeh TikTok na loba nu lalajo. Saya juga tahu kan, ngerekam gue juga biar TikToknya banyak yang nonton gitu. Ya bagi-bagi views aja gitu, nggak apa-apa. Jadiin konten dibagi-bagi, dapat views, dapat engagement, silakan, tolonglah. Tapi balik lagi kan Kang Deddy tuh kalau di acara, kalau nggak ketemu warganya suka bercanda-bercanda ya. Ternyata dikritisi. Meluncur lasnya. Cus. Ninyo, lasnya dari Inilah Komnas Perempuan tegur Deddy Mulyadi yang kerap lontarkan gurauan bernada seksis. Yang sebenarnya gimana ya? Aku pakai point of view orang Sunda. Memang style bercandaan kita, apalagi kalau kita sudah merasa tidak berjarak, akan tidak ada batas gitu. Ya Nyonya tahu gimana Mamang bercanda sama mamah sendiri gitu, sama adik-adik dan segala macam teman-teman gitu yang notabene sama-sama orang Sunda gitu. Ya itu biasa. Termasuk teman-teman netizen gitu kan. Mendengarnya yang di Jawa Barat terutama ya itu biasa gitu. Cuman ya kan gimana ya, ini kan di post juga, ditayangkan juga gitu kan. Jadi ya nggak melulu orang Sunda gitu yang nonton, yang di luar Jawa Barat juga ya nonton. Ya mungkin buat Komnas Perempuan, iya apaan sih bercandanya kok kayak gitu gitu. Mungkin. Iya. Mungkin kayak gini kali emang kalau di Jawa Timur tuh kan jancok itu udah biasa gitu kan. Jadi kalau pemimpinnya kayak mungkin cok gitu kan ke rakyatnya udah ngerasa dekat, itu mungkin kalau buat di luar Jatim gitu. Nggak sopan itu kayak gitu-gitu mungkin mungkin gitu. Cuma kan aku mikirnya ini regional ya. Kang Deddy ngomong gitu juga kan ke warganya yang kalau dia ngecek ini warganya kebetulan orang Sunda juga. Ya udah dia lontarkan bercanda-bercanda. Istilahnya mah kalau aku menyebutnya bercandaan jorang gitu. Kayak dulu sering mungkin Santuy People ada yang udah tahu, sering denger dongeng-dongeng Kang Ibing dulu ada yang berbau-bau jorang dan itu bercandaan. Tapi ditegur Kang Deddy, coba tolonglah. Nih dari pasti orang Sunda pisan, namanya juga Iis Lidianingrum. Di Sunda bercanda seperti itu bukan hal yang tabu tapi sudah lumrah, simbol keakraban. Tiap daerah beda-beda kebiasaannya, nggak usah dibesar-besarkan. Iya. Makanya aku semakin akrab semakin nyeng, semakin kencang makiannya karena keakraban gitu. Gak mungkin kalau tidak akrab malah langsung kayak gitu. Betul. Banyak sebenarnya yang bisa diurus oleh Komnas Perempuan selain candaan KDM, tapi susah di kita mah candaan orang Sunda memang gitu katanya. Iya. Ini mungkin puncaknya yang semalam nih meluncur. Nih mungkin salah satunya ini nih bisa jadi sampel nih. Ceki-ceki yang semalam. Play. Aduh, iya huntu beak kunaon. Nyata nyusu wae, Pak. Itu Gigi abis kenapa, ompong kenapa? Iya Pak, nyusu terus gitu. Kan bercandaan. Iya. Nyusu kasahan ini. Kak bebeb. Nyusu ke siapa? Nenek-nenek ya ke bebeb gitu. Si neneknya pun tidak berjarak dengan Kang Deddy. Kang Deddy yang gak berjarak. Iya.
heherian Sunda ieu teh. Aduh, coba. Iya benar-benar. Karena kalau nggak apa namanya, kalau misalnya nih nggak mungkin gitu, misalnya dibantah omongan Mamang tadi gitu kan, ya nggak mungkin juga si ibu ini langsung ngomong begitu se-enjoy gitu kan. itu. Ya memang budayanya Sunda, si ibu ngerasa deket sama Kang Dedi gitu. Kang Dedi juga tidak memberikan jarak sama si ibu gitu. Ya akhirnya lepas we gitu. Mamang sama mamang, nyonyo saksinya blak blok mah keluar gelo siapa nanaonan anjing. Udah biasa. Justru itu semakin dekat. Maksudku gini loh, aku mengherankannya tuh Komisi Nasional mempermasalahkan ya budaya kebiasaan regional gitu. Kan Kang Dedi kayak gini sama warga di luar Sunda gitu kan, nggak bakal kayak begini. Makanya aku heran terus tiba-tiba menegur tidak boleh melontarkan gurauan lagi. Itu mah bercandaan Sunda. Di sini netizen juga yang notabene-nya orang Sunda pun, nih orang Sunda itu biasa bercanda, nggak akan paham kalau bukan orang Sunda mah. Susah dijelaskannya. Jadi bingung. Makanya kalau Nyonya suka nanya bercandaan ke aku gitu, translatein, aku bingung nge-translatein gimana. Pertama jadi nggak lucu, kedua konteksnya bisa bikin salah paham gitu. Tolonglah. Liar cari terus. Cari nggak nemu ini, cari terus. Padahal masih banyak yang bisa dikerjakan mungkin. Liar padahal mungkin segini dulu aja Nyo. Besok ada update apa kita gas lagi ya guys. Sekarang kita meluncur ke Super Tank dulu ya guys. Luncur. Cus. Halo guys. Super Tank kita dari video kemarin ada 2 guys. Yang pertama dari Kakak Sarinatsa. Ya ampun, Bapak ini bukan warga Jabar. Ada urusan apa sampai mau menjatuhkan KDM? Apa ada suruhan dari seseorang? Ya yang bahas kemarin bahaya. Aduh, tolonglah. Lasnya dari Freddy Halim. Terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya ya dan Mamang, abu yang bobo, aku yang begitu bobonya. Dua tapi Bangkok. Cabut dulu dan ciao.